Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, ya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syaitan, yakni iblis beserta bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, adalah musuh yang nyata, yang sangat nyata permusuhannya terhadap manusia, terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Karena Allah dengan tegas mengatakan, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu bagi kalian, bagi manusia, adalah musuh yang nyata. Permusuhannya sangat nyata sampai hari kiamat. Maka kita sebagai manusia yang adalah musuh syaitan itu mesti memperlakukan syaitan sebagai musuh, bukan sebaliknya menjadikan syaitan, iblis, bala tentaranya sebagai teman yang dipuja, yang ditiru. Maka fenomena yang belakangan ini terjadi, ada istilah Lati Challenge, ya, tantangan menyerupai syaitan, perwujudan syaitan yang mirisnya banyak dilakukan oleh kaum wanita. Ada juga yang dengan sudah memakai hijab tetap melakukan tantangan seperti ini, yang dari segi syariat tentu adalah sesuatu yang sangat dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam hal, dalam berbagai segi. Segi pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa syaitan adalah musuh kita. Maka syaitan juga musuh Allah. Siapa yang berteman dengan musuh Allah, tentu saja secara tidak langsung juga menjadi musuh Allah. Yang kemudian Nabi melarang kita menyerupai suatu kaum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Nauzubillah, sekiranya ada sekelompok orang yang menyerupai syaitan, maka tentu saja mereka sudah menjadi bagian dari syaitan tersebut. Ya, tampilan fisik akan berpengaruh kepada jiwa. Seseorang yang memiliki keimanan di dalam hati, yang menjadikan syaitan sebagai musuh, tidak akan mungkin melakukan hal-hal seperti ini, yang menyerupai syaitan, perwujudan syaitan yang tidak kita sukai secara fitrah. Maka penampakan syaitan, wujud syaitan adalah sesuatu yang tidak kita sukai dan kita benci. Ya, maka ada suatu musibah kalau ini menjadi sesuatu yang dipopulerkan, disyiarkan, diagungkan oleh kaum muslimin. Maka bertobatlah kita kepada Allah seandainya kita sudah melakukan hal seperti ini dan sudah pula disebarkan di dunia maya, yang dunia maya adalah dunia yang tanpa batas. Kita akan menyesali semua perbuatan kita yang seperti ini. Seandainya kita mati, maka video-video itu tetap akan ada. Kalau tidak kita hapus, nanti di akhirat Allah akan menanyai kita tentang 4 perkara, ya. Dan kaki kita tidak akan bergeser, tidak akan beranjak sebelum menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya, Rasulullah menyampaikan tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba di hari kiamat hatta yus'al, sehingga dia ditanya tentang yang pertama an umrih, tentang umurnya, ya, fima afnah, untuk apa dihabiskan. Sekiranya umur kita dihabiskan untuk hal seperti ini, ya, salah satunya tantangan ini menyerupai syaitan dengan bangga
menyiarkan syiar syaitan, apa yang mesti nanti kita jawab di hadapan Allah? Padahal syaitan adalah musuh Allah. Kita mesti berlindung dari gangguan syaitan, bukannya malah menjadi teman syaitan, memuja-muja syaitan dari tampilan. Ya, ini yang harus kita ingat kaum muslimin. Kami di dalam tim Ruqyah, alhamdulillah, ya, dengan pertolongan Allah, taufik dari Allah, kita selalu berusaha memerangi syaitan dari kalangan jin yang mengganggu manusia yang beriman, baik itu syaitan yang berhubungan dengan sihir atau syaitan-syaitan lain, ya, jin-jin keturunan, jin nasab, atau syaitan yang mengganggu dengan alasan yang remeh, misalnya karena merasa terganggu, merasa cinta kepada manusia. Kita perlakukan mereka sebagai musuh. Ketika bertemu di medan perang, kita dakwahi sekedarnya. Ketika mereka bertobat, alhamdulillah. Tapi ketika mereka tetap sombong, kita perangi mereka dengan segala macam cara yang Allah izinkan sampai mereka hancur. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan sebagai peruqyah, kami dan kawan-kawan menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita banyak melihat korban perbuatan syaitan terhadap manusia, kita akan merasakan betapa bencinya kita kepada mereka, betapa marahnya kita kepada mereka. Jadi bukannya kita sebagai manusia malah menjadikan mereka sebagai idola, sebagai sesuatu yang dibangga-banggakan. Maka tidak heran anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil kita kaum muslimin sedari kecil sudah ditimpakan musibah kepada mereka dengan perbuatan-perbuatan yang malah menjadikan syaitan itu menguasai mereka. Betapa banyak anak-anak kecil yang sudah diganggu syaitan semenjak dia masih kecil, secara sadar ataupun tidak orang tuanya menjadikan anaknya korban terhadap syaitan-syaitan itu, ya, dengan memakai tangkal, memakai jimat, mendatangi dukun, membawa anaknya kepada dukun, kemudian dukun itu masukkan jin ke tubuh anaknya. Atau yang seperti sekarang mengikut sertakan anak-anak itu juga dalam tantangan-tantangan menyerupai syaitan seperti ini. Maka di Indonesia sangat banyak perwujudan syaitan yang digambarkan di tengah-tengah masyarakat, ya, penampakannya yang menyeramkan. Padahal sebenarnya kita tidak tahu hakikatnya wujud setan itu seperti apa, karena manusia tidak bisa melihat wujud mereka yang asli, sedangkan mereka bisa melihat kita. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Sesungguhnya dia syaitan, yaitu iblis, ya, rajanya syaitan, wa qabiluhu, dan kaumnya melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Dan perwujudan mereka hakikatnya yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Mereka diciptakan oleh Allah dari api. Adapun penampakan-penampakan di berbagai tempat lain, daerah lain, penampakannya tergantung budaya masyarakat. Kalau Indonesia kita mengenali bentuk-bentuk penampakan setan, misalnya genderuwo, pocong, kuntilanak, sundel bolong, ya, bahkan suster ngesot. Maka tentu tidak sama dengan yang digambarkan oleh masyarakat yang ada misalnya di benua Eropa. Kalau ada pertanyaan, apa beda syaitan atau hantu yang ada di Indonesia dan di Amerika atau di Eropa? Perbedaannya adalah tergantung tingkat ekonomi. Kalau kita lihat penampakan syaitan di daerah-daerah Indonesia dengan ekonomi yang tentu jauh di bawah ekonomi orang-orang Amerika, setan-setannya secara humor kita katakan setannya gembel penampakannya, ya, seperti tadi genderuwo, pocong, kuntilanak, pakaiannya kumuh, ya, kumal. Sedangkan setan di Amerika ditampilkan sebagai
sosok yang apa namanya, punya penampilan gagah, pakaiannya bagus, ya, dikenal misalnya vampir dan sebagainya. Jadi ini tergantung budaya. Jadi masyarakat Indonesia masih banyak yang mengidolakan para setan itu dengan pemujaan-pemujaan, memberikan sesajen. Itu yang terjadi di kalangan masyarakat yang memegang tradisi. Tetapi ternyata di masyarakat yang mengaku modern sekalipun, dengan teknologi, justru juga mengagungkan mereka dengan tantangan-tantangan seperti ini. Ini suatu musibah bagi kita. Maka kaum muslimin, kami sampaikan, perlakukanlah setan itu, iblis dan bala tentaranya, sebagaimana kita memperlakukan musuh kita, dan kita harus waspada terhadap mereka. Bukannya menjadi pengikut mereka, memuja mereka dengan bangga, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, meremehkan dosa itu dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Apalagi sampai membanggakan suatu dosa, membangga terhadap suatu dosa, ya, bangga dengan musuh Allah. Kita tidak bisa bayangkan betapa besar dosanya. Maka bertobatlah kita kepada Allah dari hal-hal yang kita tidak memiliki ilmunya. Maka berpegang teguhlah kita kepada tali Allah yang kuat, itu Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita tidak jadi korban kemajuan zaman, dan kita tidak punya ilmu tentangnya yang akan kita sesali di akhir hidup kita. Dan yang lebih nanti, yang lebih kita sesali nanti seandainya di akhirat kita bertemu dengan Allah, ternyata kita menjadi pengikut atau berada di dalam barisan musuh Allah karena kita memuja mereka waktu di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari hal-hal seperti ini, dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari mensyirikkanmu ya Allah yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari segala sesuatu kesyirikan yang kami tidak ketahui. Ini doa yang kita selalu baca dengan harapan mudah-mudahan kita terhindar dan bersih dari dosa kesyirikan. Kita bersih dari hubungan-hubungan dengan syaitan, perjanjian dengan syaitan, pemujaan kepada syaitan, ya, kebanggaan menjadi pengikut syaitan. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah di dalam keadaan bertobat kepada Allah dan menghadap Allah dengan hati yang selamat. Karena di akhirat tidak ada yang bisa selamat menghadap kepada Allah kecuali dengan orang membawa hati yang selamat. Karena pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak bermanfaat sedikit pun harta, mal, banun, ya, anak-anak, keturunan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbu, dengan hati yang selamat, yang selamat dari dosa-dosa kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah dan ancamannya neraka, terkecuali dengan taubat dan nasuha. Demikianlah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari hal-hal seperti ini yang menjerumuskan kita, yang banyak kita lakukan tanpa ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.